Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia, yaitu Ibu Dr. Ari Budiharti SHM HUM dan Bapak Iswandi SHMH. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan topik penting mengenai evolusi hak asasi manusia dan bagaimana prinsip-prinsipnya diimplementasikan dalam Undang-Undang 1945 dan Konstitusi Negara Indonesia. Dengan memahami 3 generasi HAM, kita dapat mengetahui bagaimana negara melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak setiap warga negaranya. Sebelum itu, perlu kita ketahui HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir, bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati oleh siapapun termasuk negara. Selanjutnya mengenai 3 generasi HAM yang akan disampaikan oleh rekan saya Firmansyah. Kepada Firmansyah, saya silakan. Generasi pertama, hak sipil dan politik, yang lahir pada abad ke-18 dipengaruhi oleh Revolusi Amerika dan Prancis. Hak ini menekankan perlindungan individu dari negara, contohnya termasuk hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan. Dalam Undang-Undang 1945, hak-hak ini diatur dalam: pertama, pasal 28A, hak hidup; kedua, pasal 28E, kebebasan berserikat, berkumpul, dan beragama; ketiga, pasal 28F, akses informasi. Generasi kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, muncul setelah Perang Dunia Kedua. Negara tidak hanya tidak mengganggu, tetapi harus aktif menjamin kesejahteraan. Contohnya, hak atas pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Dalam Undang-Undang 1945, terdapat pasal 28C, hak mengembangkan diri. Kedua, pasal 28D ayat 2, pekerjaan dan penghidupan layak. Dan ketiga, pasal 31, pendidikan untuk seluruh rakyat. Generasi ketiga, hak solidaritas, berkembang di era globalisasi dan berfokus pada hak kolektif dan global, seperti pembangunan dan lingkungan. Contohnya meliputi hak atas pengembangan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam Undang-Undang 1945 diatur dalam pasal 28A, lingkungan hidup, layanan kesehatan. Dan kedua, pasal 33 ayat 4, ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan. Dan ketiga, pasal 28I ayat 4, tanggung jawab negara atas HAM. Nah, itulah 3 generasi HAM yang perlu kita ketahui agar kita mengetahui bagaimana negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap warga negara. Kemudian, mengenai permasalahan dan pemenuhan HAM di Indonesia yang akan disampaikan oleh Cynthia Rani. Kepada Cynthia Rani, saya silakan. Pelanggaran dan pemenuhan HAM di Indonesia, yaitu contoh pelanggaran HAM yang pertama pelanggaran berat, adanya tragedi 1965, Timur, tragedi Trisakti dan Semanggi. Yang kedua yaitu pelanggaran ringan, yang pertama itu diskriminasi, kekerasan oleh aparat, pelanggaran kebebasan berpendapat. Yang kedua yaitu adanya faktor penyebab, lemahnya penegakan hukum, kurangnya pendidikan HAM, ketimpangan kekuasaan, impunitas bagi pelaku pelanggaran. Yang ketiga yaitu upaya pemenuhan HAM. Yang pertama, konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28A sampai 28J, payung hukum utama. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang keempat yaitu Komnas HAM sebagai lembaga independen pengawasan dan pemantauan. Yang kelima yaitu ratifikasi berbagai konvensi internasional. Yang keempat yaitu tantangan. Yang pertama pelanggaran oleh aparat negara. Yang kedua yaitu minimnya akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan. Dan yang ketiga perlindungan HAM di daerah konflik dan pembangunan yang eksploitatif.
Sampailah kita pada bagian akhir dari topik. Sebagai penutup dapat kita simpulkan 3 generasi HAM saling melengkapi, mulai dari kebebasan sipil, hak sosial, hingga solidaritas global. Undang-Undang 1945 telah mengakomodasi seluruh aspek HAM ini. Namun, implementasi tidak hanya tergantung pada negara. Kita semua sebagai warga negara ikut berperan. Untuk itu, mari menjadi warga negara yang sadar hukum dan berani bersuara demi perlindungan HAM untuk semua. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.